Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya ini. Nah teman-teman, kali ini kita mau unboxing lagi nih sebuah paket. Belanja terus, tapi murah sih ini ya teman-teman, nggak mahal. Ini adalah sebuah lampu lagi, karena seperti video yang kemarin saya upload ya, jadi biar hemat energi kita mulai beralih pakai lampu tenaga surya ya, sedikit demi sedikit buat penerangan di gang ya, di jalan sebelah rumah. Jadi kemarin itu saya beli dengan tipe yang berbeda sih sekarang ya. Kalau kemarin dia punya fungsi sensor PIR yang ketika ada pergerakan manusia dia akan menyala ya. Tapi kemarin saya pesen ini harusnya yang enggak ada sensor PIR-nya, tapi di gambarnya ada sih ya. Jadi coba kita lihat aja. Seperti biasa di dalam paket penjualannya kita dapat skrup untuk memasang di tembok. Ada manual booknya, bukan book mungkin ya, hanya lembaran. Nah ternyata memang benar nih, di dalamnya enggak ada sensor PIR teman-teman. Jadi dia polos seperti ini. Ketika gelap dia akan menyala otomatis, dan ketika terang dia akan mati teman-teman. Ini bentukannya mirip. Oh cuman ini bedanya, kalau ini baut di belakangnya ini banyak ya perasaan. Coba kita bandingkan dengan yang ada sensor PIR-nya. Ini cuman ada satu baut teman-teman, satu skrup sih ya. Kalau ini ada 4, lebih paten ya. Walaupun harganya sebenarnya lebih murah 3.000 rupiah. Kita coba nyalakan ya. Oh ini keras banget ya, keras. Coba yang satu lagi, apakah keras? Oh sama sih. Apa ada kesalahan di dalamnya apa gimana ya? Udah keras ya. Kita tutup, nggak nyala. Seperti biasa, kalau orang awam mungkin akan panik ya, wah ini barangnya rusak nih. Terus ketika dijemur juga entah mungkin ngisi atau enggak ya. Tapi kalau dalam instruksinya sih, kalau misalkan kita pertama beli, kita harus jemur ini beberapa lama ya, sekitar 7 jam katanya. Kalau nggak salah kemarin sih. Wah ini bahasa Cina sama bahasa Inggris. Nggak ada sih ya, nggak ada ininya. Kalau yang ini nggak ada. Oh ini ada 3 jam. Ini harus di charge dulu ya selama 3 jam dengan solar panel. Tapi kita punya cara shortcut. Kalau kita kan anak ngoprek ya, jadi seperti biasa kita bongkar saja ininya. Juga untuk melihat apakah saklar yang kita pencet tadi itu keras karena rusak atau memang karena dia itu seperti itu. Kita buka ini 4 skrupnya, dan wow ini baterainya lebih kecil ternyata teman-teman. Oh ini tombolnya bukan yang tipe ceklek ya, jadi dia enggak ada pil ngejepretnya. Ini baterainya lebih kecil daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin itu segede 18650 ya, yang kayak baterai laptop itu. Tapi kalau yang ini lebih kecil ya. Coba kita suntik tegangan dulu.
saya cari dulu. Nah ini dia teman-teman, charger baterai 18650. Kita colokkan negatif ke bagian negatif dan positif ke bagian positif. Susah amatnya, kita pegang aja lah ya, beberapa detik, mungkin beberapa menit, 1 menit atau 2 menit. Nah ini terlihat si LED-nya kalau kita konekkan dia berubah merah ya, dia otomatis berarti ngecas, ini masuk. Kita pegang dulu aja lah, di pause dulu aja ya, nanti saya cas selama beberapa menit. Oke teman-teman, nih ini setelah saya cas selama 2 menit ya, dia udah bisa nyala. Kalau kita tutup ini bagian solar panelnya, ternyata ya kemarin saya sebutkan sensor yang ada di pirnya itu yang sensor cahaya juga. Ternyata sensor cahayanya itu dia di trigger dari si panel solarnya ini sendiri teman-teman. Jadi ketika kita tutup dia nyala, nah ketika gelap dia nyala otomatis. Nah ini untuk menyalakan dan mematikan, ini enggak ada peeling cekreknya ya. Kita nyalakan, tek, nah dia nyala. Tapi ini perkiraan saya teman-teman, kalau misalkan kita masih menggunakan baterai seperti ini, kalau menurut perkiraan saya ini nggak bakalan kuat sampai 8 jam. Sementara kalau di sininya ya, kalau yang di iklannya sih ya, bukan di buku petunjuk ini diklaim bisa nyala 7-8 jam. Tapi kalau misalkan memakai baterai yang kayak gini, ini nggak mungkin nggak mungkin bisa sampai selama itu ya. Perkiraan saya ya paling jago 2 jam 3 jam lah ini kalau kuat, malahan mungkin sejam juga nggak tahu ya, dengan LED sebanyak ini ya, dengan LED sebanyak ini nih, dan ditenagai dengan baterai yang kecil seperti ini seukuran A2 teman-teman. Jadinya ini sepertinya nggak mungkin, tapi untuk membuktikan nanti kita pasang aja ya, dia bisa berapa lama nyalanya. Dan kemungkinan nanti kalau misalkan memang nggak bisa kuat lama, kita modif seperti biasa, kita ganti baterainya dengan baterai bekas laptop teman-teman. Mungkin saya pasang 2 biar lebih lama ya, karena kalau ini kan nyala terus, berbeda dengan yang ada sensor pirnya. Kalau sensor pir dia dipastikan lebih hemat energi karena nyalanya ketika hanya ada orang lewat saja kan ya. Kalau ini ketika gelap dia pasti nyala terus sampai dia nemuin cahaya ya, dia pasti nyala terus kalau dalam keadaan kondisi gelap. Oke, mungkin kita nanti coba jemur dulu ini teman-teman. Saya punya satu produk lagi, tapi nanti ya, ini saya kletek dulu. Wow, ini nanti kita jemur ya teman-teman di luar, karena ini udah nyala ya, udah bisa nyala setelah tadi di trigger sama charger baterai. Kita simpan dulu. Kalau yang ini belum nyala nih. Oh ini yang ada sensor pirnya ya. Nah yang ini yang belum nyala nih, baru juga nih. Oh ini nyala, bagus sekali nih, berarti ada baterainya nih. Kita kletek juga. Nah nanti kita pasang di luar ya. Nah ini satu lagi teman-teman nih, produk lampu juga. Ini baru pertama saya beli. Kalau ini bentuknya sih yang beda ya. Kalau dari segi fungsi sama dengan yang punya sensor pir. Ini bentuknya lebih keren dengan LED yang lebih banyak. Coba kita lihat. Ini lebih terang. Ini lebih menyebar ya. Dan ada tingkat
pencahayaan, bukan ya, tingkat keterangan. Nah, ada berapa tingkat ya? 3 tingkat teman-teman. Terang, redup, sangat redup, dan mati. Sama fungsinya ya, ketika gelap dia otomatis nyala. Dan kita selalu penasaran, ini dalamnya gimana? Ini LED-nya lebih banyak ya, bisa kita lihat nih. Kita bongkar lagi teman-teman. Ini di apa ya namanya, kalau bahasa Indonesia saya kadang suka belibet sama bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda dipagehi ya, dipagehi. Ini dikencengin sama 5 buah baut sekrup. Kita lihat dalamannya seperti apa teman-teman. Wah, sayang banget ya, baterainya ternyata sama segede yang tadi, ukuran A2 ya. Tapi memang kalau ini menurut saya lebih hemat energi juga ya, karena memang nyalanya ketika ada pergerakan orang saja, jadi nggak terus-terusan nyala, sehingga ini bisa saya perkirakan ini bakalan lebih awet ya. Ini dia dalamannya seperti ini teman-teman. Ada modul LED, PCB LED 1 2 3 4 buah, dan juga ada controller ini untuk menyalakan dan mematikan. Cukup keren tapi simpel ya. Nah, ketika gelap dia nyala, ketika kena gelap dia nyala, ketika terang dia mati ya. Oke, fungsinya cukup mantap juga. Nanti kita pasang di luar ya. Kita rapikan lagi teman-teman. Untuk tes videonya nanti malam kita bikin ya.